Halo guys, balik lagi ke Santekno tutorial tentang golang. Untuk kali ini kita akan bahas tentang variabel dan konstan dalam golang. Di dalam golang, untuk inisialisasi variabel itu sangat mudah. Misalkan variabel string, integer yang sebelumnya di tutorial sebelumnya dibahas untuk tipe-tipe golang. Untuk yang sekarang kita bagaimana menginisialisasi suatu variabel dan konstan pada golang. Ada di sini berikut implementasi caranya, dasar-dasar penggunaan variabel. Contohnya kita copy, lalu kita coba di sini seperti ini, lalu kita jalankan. Nah, ini berikut contoh dari inisialisasi variabel. Yang mana di sini inisialisasi variabelnya adalah string. Nah, di string ini kita akan assign value-nya adalah hello world, yang mana nanti akan kita print juga atau kita cetak ke dalam komennya dalam variabel x. Kita jalankan, tadi akan keluar hello world. Selanjutnya dalam program ini mencetak. Nah, di dalam string, misalkan di sini string x, lalu kita tambahkan second, maka contohnya misalkan di sini terus x gimana yang tadi, lalu x sama dengan x ditambah sun atau Santekno, misalkan kayak gini, maka nanti akan langsung di append, istilahnya kayak di append di bagian belakang, karena operation pertambahan di sini pada string itu bisa langsung di append di belakang. Nah, lalu juga si string ini bisa langsung kita kondisikan seperti ini sebagai operation ya. Jadi seperti logic lah gitu. Misalkan kita ini lalu y. Nah, untuk pengecekan untuk inisialisasi variabel juga kita bisa langsung pakai titik 2 sama dengan kayak gini, yang nantinya si y ini akan jadi string juga. Halo dunia, misalnya kayak gini, maka kita cek x sama y apakah sama. Ini jadi suatu logic if, yang mana pengecekan x, value dari x dan dengan y itu apakah sama, maka akan balikannya adalah false karena isinya berbeda ya. Ini hello world, sedangkan yang y adalah halo dunia. Lalu selanjutnya di sini misalkan ada x sama dengan 5 nih. Tanda petik 2 sebelum sama dengan ini menandakan bahwa kita akan menyimpan isi ke variabel x itu dengan tipe variabel x yang berupa tipenya string. Lalu ada lagi selanjutnya mendefinisikan suatu variabel. Nah, memberikan suatu variabel dengan benar itu merupakan bagian yang penting ya. Misalkan kita mulai dengan huruf, atau kita juga harus menggunakan angka atau simbol. Nah, dan golang itu pun tidak peduli sebenarnya terhadap variabel, tapi dia tuh maksudnya agar kita mengerti, dan nanti kalau misalkan ada orang yang membaca codingan kita mengerti dan lebih paham, maka variabel itu kita definisikan atau kita define se 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 seminimal mungkin gitu, semengerti mungkin, sesuai sama sama eh, info dari variabelnya itu. Misalkan nama 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 awal, atau jumlah data data atau jangan jumlah data, berarti umur, misalkan umur umur umur
mahasiswa, berarti kan umur atau age student ya kayak gitu. Jadi variabel itu sangat penting agar nantinya pada saat kita ngoding, bahkan mungkin kita udah tinggalkan beberapa bulan, terus kita baca lagi codingan kita kan biar biar gampang gitu, lebih mudah untuk dibaca lagi. Nih di sini contohnya yaitu biasanya kan kita name Kitty, terus kita print nih nama kucing saya adalah name. Nah itu bisa juga kita kasih cat name gitu untuk menandakan bahwa variabel ini adalah nama dari suatu dari kucing gitu, nama dari kucing tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ke program definisi scope. Nah, scope di dalam variabel kita bisa mendefinisikan scope dari si variabel itu. Misalkan kalau kita definisikan di dalam function main, maka si x ini tidak bisa diambil di function yang lain. Misalkan punya function yang lain di luar satu misalkan, maka di sini x misalkan si x di sini nanti nggak ke define karena bukan scope-nya. Lalu misalkan kita buat menjadi satu global variable, misalkan jadi satu global variable yang mana nantinya ini bisa di assign. Nah, di main ada, lalu di sini juga ada. Tapi nah, maka kalau variabel global ini bisa di beberapa function. Jadi scope-nya lebih besar lagi. Tapi jika ada beberapa, misalkan dari sini kita print terus kita misalkan dari satu ini si x ini akan jadi hello dunia keluar, lalu kita function satu ini kita panggil atau fmt print dan lagi x, maka si variabel x ini akan ke replace karena kita set ulang di satu function ini. Misalkan kita jalankan, nah biar lebih mudah seperti ini kita jalankan. Nah, lihat yang pertama kita definisikan berarti kan hello world, lalu kita panggil fungsi satu, function satu ini kita ubah nih x-nya jadi hello dunia. Maka kalau misalkan kita panggil lagi x di main, maka akan mengeluarkan atau mencetak x yang sudah diset oleh function yang satu. Seperti itu. Karena variabel ini global, sehingga nantinya akan mengeluarkan function perintan yang berbeda. Oke, nah di sini ada penjelasannya. Sedangkan untuk fungsi f ini mengakses yang dipanggil. Lalu kita coba, nah ini sama yang tadi, penjelasan yang tadi. Lalu kalau misalkan kita ujuk-ujuk dijalanin aja, padahal si x-nya itu di dalam variabel x itu di dalam variabel main, maka ini tidak di-define, tidak si fungsi ini saat membaca variabel x tidak membaca variabel x yang ada di main function. Oke, selanjutnya yaitu konstan. Di Golang juga memiliki dukungan konstanta. Nah, konstanta ini sama, secara scope-nya sama seperti variabel, yang mana perbedaan dari variabel dan konstan yaitu kalau konstan pada dasarnya itu variabel yang nilainya itu tidak dapat diubah, yang nantinya biasanya statik kan, statik dalam artian
tidak bisa diganti-ganti di saat proses si golangnya itu lagi berjalan. Misalkan kalau udah didefinisikan A, maka nanti di belakang di saat proses berjalan tidak bisa di-assign lagi dengan nilai yang berbeda. Contoh di sini, oke, kita jalanin seperti ini. Ya, untuk keluarannya sama, akan hello world. Terus misal, nah kalau kita akan ganti assign jadi A, apakah bisa? Kita coba. Maka akan error. Errornya di sini sebenarnya udah dikasih tahu. Kalau misalkan teman-teman pakai Visual Studio atau VS Code yang sudah support Golang atau ditambahkan plugin Golang Developer, di sini langsung ketahuan bahwa cannot assign because the variable x atau x is constant instead of type string. Nah, jadi langsung diketahui bahwa ini tidak bisa di set. Selanjutnya di dalam pengesetan variabel dalam Golang untuk mempermudah penginisialisasian, kita juga bisa menggunakan multiple. Nah, biasanya kan kita definisiin 1, maka nanti akan kita pakai dengan cara misalkan seperti apa ya? Oh, dimasukkan gitu, di grouping seperti ini. Misalkan coba variabel ini. Nah, nanti kita akan print dari A, B, C. Nah, pendefinisiannya seperti ini bisa. Kalau di sini kan variabelnya berarti integer ya, langsung kita set integer. Dan bisa juga kita pakai seperti ini. Variabel D, E, F, G, lalu namanya misalkan nama tipenya integer 64. Kayak gini bisa juga. Lalu kita set misalkan D, E, F, G ini dengan nomor atau dengan value 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan ya. Nah, ini juga bisa. Nah, kita print misalkan 1, 2, 3, 4. C, D, E, F, G. Nah, kita coba jalanin. Nah, akan coba 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4. Jadi dalam set value ke sebuah variabel itu dalam Golang bisa multiple, nggak perlu kayak gini, D sama dengan 1, E sama dengan 2 gitu, nggak kayak gitu, tapi kita bisa langsung secara multiple. Penginisialisasinya pun sama, bisa multiple langsung kayak gini. Bisa kayak gini didefinisikan terlebih dahulu, lalu kita assign, atau bisa langsung emang kalau misalkan mau kita set defaultnya, bisa langsung seperti ini. A, B, C sama dengan, atau bisa juga kayak gini, sepertinya bisa kayak gini. 5, 10, 15. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, ya. Untuk saat ini kita akan segini saja untuk pembahasan variabel dan konstan. Jangan lupa banyak